Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Salam jumpa lagi dengan Bunda Erni di edisi Do Re Mi, doa dan renungan misioner. Bunda harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Pada hari ini Selasa tanggal 9 Agustus 2022 adalah Pekan Biasa ke-19. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai dengan 5 dan dilanjutkan ayat 10, 12 sampai 14. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau bersabda, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus, kami bertekad untuk berusaha mengikis kesombongan dan belajar menjadi rendah hati. Namun, tanpa rahmat dan bantuan-Mu, kami tidak mungkin bisa mewujudkannya. Yesus, tolonglah kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99
9 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini, Yesus mengajak kita untuk terus-menerus membangun sikap tobat. Meskipun kita sudah dibaptis dan terbebas dari dosa asal, tetapi kita masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, dan sering pula kita mengikuti kecenderungan itu sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Oleh karenanya, kita diajak untuk bertobat. Proses pertobatan itu dimulai ketika kita bisa seperti seorang anak kecil yang polos, jujur, apa adanya, dan patuh terhadap orang tua. Kita sebagai anak-anak Allah sudah sepatutnya mempunyai ciri-ciri seperti anak kecil tersebut. Anak-anak misioner yang dikasihi Tuhan, sebagai orang beriman, kita diharapkan berani menanggalkan topeng kemunafikan yang selama ini menghiasi hidup kita, menghilangkan kesombongan dan keangkuhan yang selalu menjadi kebanggaan kita, dan ketidakpatuhan terhadap Allah yang terus berulang dari waktu ke waktu. Anak-anak kecil yang ada di rumah, di sekolah, di gereja, atau di lingkungan kita sekarang menjadi cermin hidup dan guru kita dalam mengembangkan iman. Kita diharapkan berani memperbaiki dan mengubah hidup kita dan bertobat. Pertobatan yang seperti itu tidak hanya akan membuat hidup kita semakin berkualitas, tetapi juga akan memberikan dampak yang baik bagi orang lain yang hidup bersama kita. Semoga demikian. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, kita lanjut dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu
teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dan bantuan Roh-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Kita lanjutkan dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita memohon berkat Tuhan agar kita dituntunnya dalam aktivitas setiap hari. Semoga Tuhan memberkati, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.